Hai semuanya, pernah gak sih kamu merasa udah belajar lama banget, tapi pas ujian, hasilnya gak sesuai harapan? Nah, bisa jadi itu bukan karena kamu malas atau kamu tidak pintar ya, tapi karena cara belajar kamu belum cocok dengan gaya belajar diri kamu sendiri. Bener banget, karena setiap orang itu punya gaya belajar yang berbeda-beda. Untuk itu, penting bagi kita mengenali gaya belajar supaya belajar jadi lebih efektif dan menyenangkan. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas tentang gaya belajar dan implikasinya terhadap keberhasilan akademik. Dan kalau di pendidikan, ada loh teori yang menjelaskan hal ini, yaitu teori belajar kognitif dari David Holt. Menurut Holt, belajar itu adalah proses di mana seseorang mengubah pengalaman menjadi pengetahuan. Nah, setiap orang punya cara yang berbeda dalam menyerap dan memproses informasi. Inilah yang disebut dengan gaya belajar. Teori lain yang juga relevan adalah teori kecerdasan majemuk dari Howard Gardner. Gardner bilang bahwa setiap individu mempunyai jenis kecerdasan dominannya masing-masing. Misalnya, ada yang lebih kuat di kecerdasan visual dan ada juga yang lebih menonjol secara kinestetik. Itulah sebabnya gaya belajar kita juga berbeda-beda. Secara umum, ada 3 tipe gaya belajar utama, yaitu pertama, visual, auditory, dan kinestetik. Yuk, kita bahas satu-satu biar kamu bisa tahu kamu tipe gaya belajar yang mana nih. Yang pertama, gaya belajar visual. Ciri-cirinya, kamu lebih mudah paham kalau melihat gambar, diagram, warna, ataupun video. Misalnya nih, kamu suka bikin mind mapping atau catatan warna-warni di buku pelajaran. Nah, itu tandanya kamu memiliki gaya belajar visual. Tipsnya, untuk kamu yang gaya belajarnya visual, kamu bisa belajar dengan menonton video pembelajaran, membaca grafik, atau membuat peta konsep sendiri. Yang kedua, gaya belajar auditory. Nah, tipe ini lebih cepat menangkap pelajaran lewat suara. Jadi, jika kamu suka ngedengerin penjelasan guru dan suka belajar sambil baca keras-keras, atau bahkan hafal lagu dengan cepat, berarti kamu termasuk orang yang memiliki gaya belajar auditory. Nah, tipsnya, kamu bisa pakai cara merekam suara penjelasan guru, lalu mendengarkan ulang pada saat waktu belajar. Dan yang ketiga, yaitu gaya belajar kinestetik. Nah, tipe ini suka belajar sambil bergerak atau praktik langsung. Misalnya, suka eksperimen, main peran, atau olahraga sambil mengingat pelajaran. Nah, tipsnya yaitu kamu bisa belajar sambil melakukan simulasi, mencatat poin penting, atau bahkan berdiri berjalan-jalan saat membaca materi. Nah, setelah kita tahu berbagai macam gaya belajar tadi, sekarang pertanyaannya, apa sih implikasinya gaya belajar ini terhadap keberhasilan akademik kita? Nah, gaya belajar itu bisa sangat berpengaruh besar loh. Kalau guru bisa memahami gaya belajar siswanya, pembelajaran akan menjadi lebih efektif. Misalnya, di kelas ada siswa yang memiliki gaya belajar visual. Nah, guru bisa pakai media gambar ataupun PowerPoint. Nah, kalau ada siswa yang memiliki gaya belajar auditory, guru bisa gunakan diskusi atau tanya jawab pada saat pembelajaran. Dan kalau ada siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, guru bisa melibatkan mereka dalam praktik langsung ataupun proyek. Bagi siswa sendiri, mengenali gaya belajar itu penting banget. Karena kalau kamu tahu cara belajar yang paling cocok buat kamu bisa menghemat waktu, lebih fokus, dan hasilnya juga lebih maksimal. Kamu belajar bukan karena terpaksa, tapi karena kamu tahu caranya. Nah, sekarang yuk kita refleksi sebentar. Coba pikirin, selama ini kamu belajar dengan cara seperti apa sih? Apakah kamu lebih suka membaca buku, dengar penjelasan, atau praktik langsung?
Dan bagi para orang tua, penting sekali untuk tidak menyamakan cara belajar anak. Jadi, jika anak suka menggambar sambil belajar, bukan berarti mereka tidak serius, tetapi bisa jadi itu cara otaknya menyerap informasi dengan lebih baik. Jadi, mulai sekarang, yuk kenali gaya belajar kamu sendiri. Karena gaya belajar itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tahu cara yang tepat. Kalau kamu belajar dengan cara yang sesuai, prestasi akademik pun akan mengikuti kamu. Ingat ya, gaya belajar itu bukan cuma teori, tapi panduan buat memahami diri sendiri. Nah, dengan memahami gaya belajar ini, kamu sedang melatih kemampuan refleksif dan strategi belajar mandiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini ke teman dan orang tua kamu ya, supaya mereka juga bisa tahu pentingnya mengenali gaya belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar.